Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rakan Terkasila dengan NIM 220903638. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas metodologi penelitian. Masuk ke judulnya, yaitu aplikasi konsep Lean untuk minimasi loss pada warehouse di industri oil and gas. Ya, masuk ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Jadi ada 3 latar belakang di sini yang saya bahas. Yang pertama adalah warehouse mendukung operasi oil and gas. Jadi warehouse memiliki peran yang sangat penting dalam industri oil and gas karena berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi material maupun spare part yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu terdapat berbagai waste yang menurunkan efisiensi. Dalam pelaksanaannya, aktivitas pergudangan masih sering mengalami berbagai bentuk pemborosan seperti waktu tunggu yang tinggi, pergerakan material yang tidak efisien, serta penumpukan persediaan yang berlebihan. Dan Lean Warehouse digunakan untuk meminimasi pemborosan. Konsep Lean Warehouse diterapkan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga pemborosan dapat dikurangi dan efisiensi operasional dapat ditingkatkan. Masuk ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, apa saja jenis waste atau pemborosan yang paling dominan. Kedua, apa saja faktor-faktor yang menjadi akar penyebab munculnya waste. Yang ketiga, bagaimana rancangan usulan perbaikan berdasarkan konsep Lean Warehouse. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi waste dominan pada warehouse, menganalisis akar penyebabnya, serta menyusun rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi operasional gudang di industri oil and gas. Setelah itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah mengenai penerapan Lean Warehouse pada industri oil and gas. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional warehouse. Ketiga, bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana penerapan ilmu teknik industri yang diperoleh selama masa perkuliahan. Selanjutnya masuk ke bab 2, tinjauan pustaka, yaitu tentang teori Lean. Pertama ada Lean Manufacturing. Manufacturing merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksinya. Praktik ini diterapkan dengan memperhitungkan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai dari produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan omset penjualan. Sebagian besar perusahaan produksi menerapkan konsep ini sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran dalam proses produksi. Melalui penerapan konsep Lean Manufacturing, biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Menurut Tambunan tahun 2017. Dan menurut Nur Laila dan kawan-kawan tahun 2023, Lean Manufacturing memiliki 4 prinsip utama yang menjadi acuan dan mendasari penerapannya dalam kegiatan proses produksi. Antara lain, dapat dilihat penjelasannya sebagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pemborosan. Proses produksi dibagi menjadi 3 jenis berupa aktivitas yang memberikan nilai tambah, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga sebaiknya dihapuskan, serta aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah tetapi tetap diperlukan. Oleh karena itu, aktivitas ini perlu dioptimalkan pelaksanaannya. Yang kedua adalah peningkatan kualitas produk. Penerapan prinsip untuk menghasilkan produk yang sesuai standar kualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Apabila produk tidak memenuhi standar, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti perlunya proses pengerjaan ulang, meningkatkan biaya produksi, serta menurunnya keuntungan perusahaan. Prinsip utama yang ketiga adalah membuat lini produksi efisien dan fleksibel. Lean
Mendorong pembentukan tim kerja yang bertanggung jawab dalam mengatur distribusi tugas serta menyelesaikan permasalahan teknis di area produksi. Tujuan dari upaya ini adalah menciptakan sistem produksi yang efisien dan fleksibel. Dan tujuan 4 prinsip utama yang keempat tentang lean manufacturing adalah perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan merupakan inti dari lean manufacturing yang berarti melakukan suatu evaluasi serta penyempurnaan proses secara terus-menerus guna meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi biaya. Menurut King tahun 2009, identifikasi nilai merupakan salah satu langkah utama untuk mengidentifikasi waste karena waste terjadi ketika sumber daya digunakan tanpa menghasilkan nilai. Beberapa jenis waste yang dapat dikenali antara lain sebagai berikut. Jadi ada 7 jenis waste dalam lean. Yang pertama waste of overproduction, yaitu produksi atau penyediaan material melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Setelah itu ada waste of waiting, waktu menunggu yang terjadi akibat keterlambatan proses atau ketersediaan material. Waste yang ketiga adalah waste on transportation, yaitu perpindahan material yang berlebihan dan tidak memberikan nilai tambah. Waste yang keempat, waste of overprocessing, yaitu aktivitas atau proses yang dilakukan melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Waste yang kelima yaitu waste of inventory, adalah penumpukan persediaan yang menyebabkan pemborosan ruang dan biaya. Waste yang keenam adalah waste of motion, yaitu gerakan pekerja yang berlebihan akibat tata letak yang tidak efektif. Dan yang ketujuh adalah waste of defect, kesalahan atau kerusakan yang menyebabkan perlunya pekerjaan ulang. Setelah itu di tinjauan pustaka ada VSM atau value stream mapping. Terdapat 14 metode lean manufacturing di mana salah satu toolsnya adalah value stream mapping atau VSM, yang digunakan sebagai metode visual untuk menggambarkan alur proses produksi secara keseluruhan, mulai dari pergerakan material secara fisik hingga proses tersebut menghasilkan nilai bagi pelanggan. Menurut Widiwati dan kawan-kawan tahun 2024, dalam penyusunan value stream mapping diperlukan perhitungan terhadap value added, change over time, dan production lead time untuk mengetahui aktivitas yang memberikan value added. Dan rumusnya cycle time sama dengan sigma VA. Setelah itu ada change over time sama dengan sigma NVA plus sigma NNVA. Setelah itu ada production lead time, sigma CT atau cycle time ditambah sigma CO atau change over time. Dengan keterangan VA sebagai value added, NVA non value added, NNVA necessary non value added, CT adalah cycle time, dan CO adalah change over time. Setelah itu ada proses cycle efisiensi. Menurut Kurniawan dan kawan-kawan tahun 2022, ukuran yang digunakan untuk menilai suatu proses berjalan secara efisien atau tidak. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan waktu yang memberikan nilai tambah dengan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses. Semakin tinggi nilai proses cycle efisiensi, semakin efisien proses tersebut dijalankan. Dan menurut Jaspers tahun 2006, nilai proses cycle efisiensi merupakan salah satu dari ukuran kinerja kunci untuk VSM yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut ini. Proses cycle efisiensi ditambah value added time
dibagi production lead time. Masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di warehouse industri oil and gas sehingga dapat dilakukan pengaplikasian konsep Lean tersebut dengan mengamati secara langsung alur kerja fisik material mulai dari proses kedatangan barang hingga pendistribusiannya ke unit operasi lapangan. Pada tahap ini dilakukan pula studi literatur terhadap teori-teori Lean Warehouse, Value Stream Mapping atau VSM, dan Fishbone Diagram atau diagram Ishikawa untuk membangun landasan teoritis yang kuat guna memecahkan masalah pemborosan di industri oil and gas. Masuk ke data penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, yaitu di dalamnya ada observasi lapangan, wawancara, dan pengukuran waktu aktivitas. Setelah itu ada data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2022, data sekunder sendiri merupakan data yang biasanya berupa data dokumentasi dari objek yang diteliti. Data sekunder meliputi profil perusahaan dan standar kualitas perusahaan. Masuk ke tahap analisis, dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah current state mapping, yaitu memetakan kondisi aktual proses warehouse. Setelah itu identifikasi waste, yaitu menentukan jenis waste yang paling dominan. Yang ketiga ada perhitungan PCE atau processing cycle efficiency, itu mengukur tingkat efisiensi proses yang sedang berjalan. Yang keempat ada fishbone diagram, menganalisis akar penyebab terjadinya waste. Setelah itu ada future state map, menyusun rancangan proses yang lebih efisien setelah perbaikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sekian presentasi dari saya yang berjudul aplikasi konsep Lean untuk minimasi waste pada warehouse di industri oil and gas. Saya Rakan Torik Asila dengan NIM 2209036038. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.